4 kali kunjungan cuman ketemu pengemis satu, itu pun udah tua. Jangan lupa loh, pengemisnya pakai QR code. Banyak sekali pemberitaan ya yang saya pikir ini di-create atau ada kesengajaan ya, yang mengatakan seolah-olah China bangkrut. Saya menjadi saksi ya, saya dalam 3 bulan ini barangkali udah 4 kali ke China, Shanghai, Shenzhen, kemarin ke Hangzhou, sempat juga ke Chongqing. Anda tahu Chongqing? Wah, itu gila tuh, kota fantasi menurut gue ya. Anda lihat, suka mampir di FYP kamu ya, jadi ada yang kereta nembus gedung tinggi ya, ada lantai berapa gitu, ada lapangan bola, padahal itu di lantai 37 dan sebagainya. Ada bangunan kayak MBS ya, ini lebih gila lah. Kalau MBS kan cuman kolam renang, ini sampai di atasnya ada macam-macam gedung, ada 3 tower kayak gitu. Saya juga kemarin ke Chengdu, itu tempat panda banyak. Wah, tempat belanjanya luar biasa loh. Jadi ada kayak kawasan belanja gitu, menurut saya lebih hebat daripada di New York, lebih hebat daripada di Paris tuh. Ada brand-brand ternama dunia, Gucci, LV, Prada, all the brand, Dior, panjang, dan orangnya banyak men. Orangnya banyak, rame gitu, belanja. Jadi apa yang dibilangin China bangkrut? Enggak. Saya ngelihat toko-tokonya rame, pengemis hampir nggak ada. Saya waktu 4 kali kunjungan cuman ketemu pengemis satu, itu pun udah tua. Jangan lupa loh, pengemisnya pakai QR code. Kita bisa bayar pakai WeChat Pay, kita bisa bayar pakai Alipay. Betapa majunya di ini. Tukang-tukang sayur semuanya pakai aplikasi bayarnya. Jadi negaranya maju banget. Jadi apalagi Amerika bikin propaganda China bangkrut, jangan-jangan dia harus introspeksi ya. Di China tuh nggak ada tuh homeless, nggak ada orang tidur-tidur di taman-taman gitu. Seperti yang kita lihat di San Francisco, Los Angeles, ya, dan sangat tertib. Nggak ada cerita tuh, ya misalnya aparat keamanan tidak berdaya. Di kota San Francisco kan saya pernah diceritain ya bahwa kalau Anda nyolong di bawah $1.000 tidak diproses karena kekurangan polisi. Kenapa polisi sekarang budgetnya kurang, inflasinya tinggi, dan utang Amerika sekarang udah tinggi banget ya. Jadi menurut saya hati-hati juga. Jadi mereka ini perang dagang antara China dan Amerika. Kan ini kan kekuatan ekonomi nomor 1, nomor 2. Ya kita lihat Amerika makin sulit, hiperinflasi dan sebagainya. Sementara China rising ya, naik terus. Walaupun sekarang China agak melambat, tapi kita lihat ya, China luar biasa, pabrik-pabriknya luar biasa. Mereka sudah menguasai 7 dari 11 industri strategis dunia dan penduduknya banyak. Ini kan masalah keuntungan atau bonus demografi. Penduduk China itu kan 1,4 billion tuh, hampir 1,5 billion. Yang ini merupakan market. Jadi perusahaan China memenuhi kebutuhan untuk penduduknya sendiri itu udah cukup. Dan China itu sudah melebar kemana? Tanpa perang mereka menguasai ekonomi negara lain yang dia bantu. Mereka hadir ke semua negara. Mereka hadir ke Vietnam. Mereka hadir di Afrika. Mereka hadir di Indonesia. Investasi China itu ada di mana-mana. Jadi betapa hebatnya. Sementara Amerika sibuk dengan perang. Ya, yang perang kadang-kadang mungkin dia create sendiri nih ya, karena Amerika itu ekonominya sangat ditopang oleh penjualan senjata. Ya, jadi menurut saya mari kita jernih. Jadi sebagai pengusaha Anda harus paham juga geopolitik ya, geoekonomi. Jadi kalau Anda ingin menjadi player dunia, kepada siapa Anda harus bermitra, kemana harus berekspansi, dari mana Anda harus mencari mitra, itu bisa menjadi pertimbangan. Itu dari saya. Saya bersama Bosum ingin mengajak Anda tur belajar ilmu bisnis dari China. Kita bisa misalnya ke pabriknya BYD, kita bisa ke ByteDance, bisa ke Tencent, bisa ke Alibaba. Itu tergantung dari permintaan. Ayo, yang mau ikut, tempat sangat terbatas. Silakan klik link di bio atau DM langsung ke akun TikTok untuk mendaftar. 4 kali kunjungan cuman ketemu pengemis satu, itu pun udah tua. Jangan lupa loh, pengemisnya pakai QR code. Banyak sekali pemberitaan ya yang saya pikir ini di-create atau ada kesengajaan ya, yang mengatakan seolah-olah China bangkrut. Saya menjadi saksi ya, saya dalam 3 bulan ini barangkali udah 4 kali ke China, Shanghai, Shenzhen, kemarin ke Hangzhou, sempat juga ke Chongqing. Anda tahu Chongqing? Wah, itu gila tuh, kota fantasi menurut gue ya. Anda lihat, suka mampir di FYP kamu ya, jadi ada yang kereta nembus gedung tinggi ya, ada lantai berapa gitu, ada lapangan bola, padahal itu di lantai 37 dan sebagainya. Ada bangunan kayak MBS ya, ini lebih gila lah. Kalau MBS kan cuman kolam renang, ini
sampai di atasnya ada macam-macam gedung, ada 3 tower kayak gitu. Saya juga kemarin ke Chengdu, itu tempat panda banyak. Wah, tempat belanjanya luar biasa loh. Jadi ada kayak kawasan belanja gitu, menurut saya lebih hebat daripada di New York, lebih hebat daripada di Paris tuh. Ada brand-brand ternama dunia, Gucci, LV, Prada, all the brand, Dior, panjang, dan orangnya banyak men. Orangnya banyak, rame gitu. Belanja. Jadi apa yang dibilangin China bangkrut? Enggak. Saya ngelihat toko-tokonya rame, pengemis hampir nggak ada. Saya waktu 4 kali kunjungan cuman ketemu pengemis 1, itu pun udah tua. Jangan lupa loh, pengemisnya pakai QR code. Kita bisa bayar pakai WeChat Pay, kita bisa bayar pakai Alipay. Betapa majunya di ini. Tukang-tukang sayur semuanya pakai aplikasi bayarnya. Jadi negaranya maju banget. Jadi apalagi Amerika bikin propaganda China bangkrut, jangan-jangan dia harus introspeksi ya. Di China tuh nggak ada tuh homeless, nggak ada orang tidur-tidur di taman-taman gitu. Seperti yang kita lihat di San Francisco, Los Angeles, ya, dan sangat tertib. Nggak ada cerita tuh, ya misalnya aparat keamanan tidak berdaya. Di kota San Francisco kan saya pernah diceritain ya bahwa kalau Anda nyolong di bawah $1.000 tidak diproses karena kekurangan polisi. Kenapa polisi sekarang budgetnya kurang, inflasinya tinggi, dan utang Amerika sekarang udah tinggi banget ya. Jadi menurut saya hati-hati juga. Jadi mereka ini perang dagang antara China dan Amerika. Kan ini kan kekuatan ekonomi nomor 1, nomor 2. Ya kita lihat Amerika makin sulit, hiperinflasi dan sebagainya. Sementara China rising ya, naik terus. Walaupun sekarang China agak melambat, tapi kita lihat ya, China luar biasa, pabrik-pabriknya luar biasa. Mereka sudah menguasai 7 dari 11 industri strategis dunia dan penduduknya banyak. Ini kan masalah keuntungan atau bonus demografi. Penduduk China itu kan 1,4 billion tuh, hampir 1,5 billion, yang ini merupakan market. Jadi perusahaan China memenuhi kebutuhan untuk penduduknya sendiri itu udah cukup. Dan China itu sudah melebar kemana? Tanpa perang mereka menguasai ekonomi negara lain yang dia bantu. Mereka hadir ke semua negara. Mereka hadir ke Vietnam. Mereka hadir di Afrika. Mereka hadir di Indonesia. Investasi China itu ada di mana-mana. Jadi betapa hebatnya. Sementara Amerika sibuk dengan perang. Ya, yang perang kadang-kadang mungkin dia create sendiri nih ya, karena Amerika itu ekonominya sangat ditopang oleh penjualan senjata. Ya, jadi menurut saya mari kita jernih. Jadi sebagai pengusaha Anda harus paham juga geopolitik ya, geoekonomi. Jadi kalau Anda ingin menjadi player dunia, kepada siapa Anda harus bermitra, kemana harus berekspansi, dari mana Anda harus mencari mitra, itu bisa menjadi pertimbangan. Itu dari saya. Saya bersama Bosum ingin mengajak Anda tur belajar ilmu bisnis dari China. Kita bisa misalnya ke pabriknya BYD, kita bisa ke ByteDance, bisa ke Tencent, bisa ke Alibaba. Itu tergantung dari permintaan. Ayo, yang mau ikut, tempat sangat terbatas. Silakan klik link di bio atau DM langsung ke akun TikTok untuk mendaftar.